Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syawal berakhir, sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah atau Zulqa'idah di dalam bahasa kita. Bulan Zulqa'dah adalah bulan yang ke-11 di dalam penanggalan Hijriyah. Bulan Zulqa'dah bulan yang memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah adalah bulan atau salah satu bulan di antara 4 bulan haram yang Allah muliakan di dalam syariat kita. Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim." Saat Allah menciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Abi Bakrah, "Thalathun mutawaliyat." 3 di antara bulan tersebut berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu Rajab Mudhar. Zulqa'dah 1 di antara 4 bulan haram. Arti haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat Islam memasuki bulan-bulan haram, maka Allah meminta kepada kita dalam ayat yang tadi kita bacakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Allah meminta kepada kita saat kita berada di bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, kita tahan diri kita untuk tidak melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Tafsirnya, kata para ulama, melakukan kezaliman terhadap diri sendiri adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi di bulan haram ini kita dituntut untuk meningkatkan amal saleh, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan haram, pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, umat Islam dilarang untuk berperang kecuali jika diperangi. 4 hal atau beberapa hal yang dilarang dalam bulan haram, yaitu kita dilarang berperang. Namun jika umat Islam diperangi, maka umat Islam wajib membalas. Dan mungkin ini yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini masih dalam suasana perang, padahal kita berada di bulan haram. Namun karena mereka diperangi, karena mereka dizalimi, maka sudah menjadi sebuah kewajiban untuk membela diri. Bulan haram, bulan di mana diharamkan umat Islam untuk memulai perang. Namun jika diperangi, maka umat Islam wajib membela diri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah adalah bulan di antara 4 bulan haram, bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan yang kedua yang terdapat pada bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah adalah bulan-bulan haji. Di dalam fikih-fikih kita, di dalam syariat fikih kita disebutkan bahwasannya bulan haji itu ada 3 berdasarkan firman Allah, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu ada bulan-bulannya, yaitu dimulai sejak bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah,
dan terakhir 10 hari di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kaum muslimin yang belum pernah pergi untuk menunaikan kewajiban ke tanah suci, Allah sampaikan suatu saat kelak agar bisa melaksanakan faridah, agar bisa melaksanakan kewajiban. Karena di dalam Islam seluruh kewajiban yang telah dibebankan kepada kita dan itu mampu kita lakukan, jika kita tidak menunaikan, maka Allah akan memintakan kepada kita pertanggungjawabannya. Hujju, kata Umar bin Khattab, hujju qabla alla tahujju. Berhajilah sebelum nanti kalian tidak bisa lagi berhaji. Berhajilah sebelum nanti kalian akan dihalangi untuk pergi haji. Itu sebuah ungkapan yang dulu pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat kita melihat kondisi di negara kita saat ini, ongkos ataupun biaya untuk menunaikan ibadah haji begitu sangat mahalnya, bahkan hampir berada di luar logika kita. Di saat kita menyaksikan bahwasannya tidak seperti itu rasanya biaya ataupun perjalanan ibadah haji, namun tetap menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Terkadang khatib pun bertanya, terkadang khatib pun merasakan, apakah karena dunia menyadari bahwa ibadah haji tersebut adalah memang sebuah pertemuan, memanglah sebuah muktamar, kongres umat Islam terbesar di dunia. Tidak ada satu agama pun yang mampu mengumpulkan penganutnya, yang mampu mengumpulkan pemeluknya setiap tahun untuk berkumpul di suatu tempat melebihi seperti umat Islam di tanah suci Makkah Baitullah. Bahkan dulu seorang ulama dari Suriah yang bernama Imam Abdurrahman Al-Kawakibi, lahir 1854 Hijriah, wafat 1902. Beliau bahkan mengarang sebuah kitab berjudul Ummul Qura. Kitab tersebut, kata seorang pakar tentang Islam dari Amerika, John L. Esposito, dia mengatakan kitab tersebut dikarang oleh Imam Abdurrahman Al-Kawakibi untuk mempertegas bahwasanya haji yang terjadi setiap tahun merupakan kongres terbesar umat Islam di seluruh dunia. Bahkan dulu tahun 1899, 1898 sampai 1899 berkumpul 22 negara Islam mulai dari Arab, Eropa dan Asia untuk membicarakan tentang permasalahan umat Islam di seluruh dunia ketika itu, dan itu terjadi di tanah suci Makkah Baitullah. Haji merupakan kongres muktamar terbesar umat Islam sedunia, dan ini tentu merupakan salah satu hal yang tidak ingin disaksikan, yang tidak ingin dilihat oleh mereka yang tidak senang kepada Islam. Berkumpulnya umat Islam adalah merupakan salah satu hal yang meresahkan bagi mereka yang tidak senang kepada Islam. Bulan Zulqa'dah adalah bulan haji. Bulan Zulqa'dah adalah bulan di mana kita seharusnya berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi kita. Mudah-mudahan umat Islam khususnya di kota Melabuh yang belum tiba ke sana, yang belum pernah menunaikan ibadah haji, agar Allah segera panggil. Karena haji bukanlah soal materi, haji adalah soal panggilan. Namun kita sebagai muslim patutlah mengikrarkan niat kita agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai salah seorang penerima doa yang dulu pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat ketika itu tidak ada penduduk dunia satu orang pun melainkan hanya Ibrahim, istri beliau Hajar dan Nabi Lut. Di sana beliau memanggil wa'adzin fin nasi bil hajj, panggil mereka wahai Ibrahim agar datang ke sini untuk menunaikan ibadah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah bulan haji, Zulqa'dah bulan agar kita sebenarnya berkumpul di tanah suci. Di antara keistimewaan Zulqa'dah, bulan Muharram ini adalah bulan di mana Rasul mengerjakan umrah beliau, yaitu di bulan Zulqa'dah. I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umar, 4 kali Rasul mengerjakan ibadah umrah, kulluhunna fi Dzulqa'dah,
Keempat-empatnya tersebut, 3 diantaranya dilakukan di bulan Zulqa'dah dan 1 lagi bersama ibadah haji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita belum mampu menunaikan ibadah haji, maka mari kita pergi untuk menunaikan ibadah umrah. Apalagi umrah pun dalam mazhab Syafi'i rahimahullah merupakan sebuah ibadah juga bernilai wajib. Jadi bulan Zulqa'dah adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ibadah umrah yang beliau lakukan sebanyak 4 kali, dan itu semua di dalam bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah juga merupakan bulan di mana dulu Nabi Musa alaihissalam berkontemplasi, bermunajat sebelum Nabi Musa menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lebih 30 hari ditambah 10 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailata wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Kami perintahkan kepada Musa agar berkontemplasi, bermunajat 30 hari. Kemudian kami minta kepada Musa agar menyempurnakan 10 hari sehingga genaplah 40 malam Nabi Musa bermunajat sebelum Nabi Musa menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi juga setelah bulan Zulqa'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah bulan yang sangat mulia. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulqa'dah juga terjadi peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerangi salah satu dari 4 komunitas Yahudi yang ada di kota Madinah ketika itu, yaitu komunitas Bani Quraidah. Jadi di kota Madinah ada 3 komunitas Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa ketika itu, dan 1 komunitas berada di keluar kota Madinah, yaitu Bani Khaybar. Empat-empatnya Allah takdirkan berhasil diusir dan diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat pengkhianatan mereka. Dan salah satu peperangan yang terjadi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bangsa Yahudi la'anatullah alaihim itu terjadi di bulan Zulqa'dah saat Bani Quraidah melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat Nabi bersama mereka saat Nabi di kota Madinah. Berkewajiban bagi semua penduduk Madinah jika kita diserang oleh musuh untuk melindungi kota Madinah. Namun Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, mereka bersepakat, mereka mengikuti langkah kaum-kaum yang ingin memerangi kaum Madinah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sehingga Nabi saat mengetahui pengkhianatan Bani Quraidah, Nabi memerangi, mengepung Bani Quraidah 25 hari. Setelah mereka kalah, akhirnya Nabi memutuskan lewat keputusan Sa'ad bin Mu'az agar laki-laki kaum dari Bani Yahudi untuk dipenggal leher mereka, dan wanita-wanita Yahudi agar mereka ditawan, serta kekayaan ataupun harta yang dimiliki Bani Quraidah dibagikan sebagai ghanimah untuk umat Islam. Pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi la'anatullah bukanlah sejarah singkat dalam peradaban manusia. Pengkhianatan bangsa Yahudi adalah pengkhianatan yang telah terjadi sejak pertama sekali mereka ada di bumi Allah ini. Tidak heran jika kita menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam baik di masa Nabi hingga masa saat ini adalah salah satu akhlak dan tabiat mereka, sehingga para ulama mengatakan bahwasannya peperangan dengan bangsa Yahudi, bahkan yang khususnya lagi seperti yang terjadi di Palestina, adalah peperangan agama. Sira'un diniyun. Pergulatan ini, pertarungan ini, peperangan ini adalah akarnya peperangan agama, bukan sekedar memperebutkan hak tanah, bukan sekedar berbicara dengan batasan negara, tapi ini adalah peperangan yang telah dimulai karena kebencian mereka kepada umat Islam. Zulqa'dah, perang di mana dulu Rasulullah pernah mengusir bangsa Yahudi dari kota Madinah. Zulqa'dah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat mulia yang dimintakan kepada kita untuk terus meningkatkan amal salih kita, untuk terus meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena amal saleh di bulan-bulan haram yang diantaranya adalah bulan Zulqa'dah bernilai berkali-kali lipat dibanding amal saleh yang kita kerjakan di luar bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan saat kita memahami apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita di dalam syariat-syariat Islam kita tentang keutamaan bulan Zulqa'dah, bahkan ulama kita pun di saat ada di sana yang wafat di bulan Zulqa'dah pun diabadikan seperti Imam Abu Bakar Al-Baqillani, seorang imamnya ahli sunnah wal jamaah, imam yang selalu menjaga ketauhidan ahli sunnah wal jamaah agar tetap berada di muka bumi, karena para ulama mengatakan agar Allah menjaga agama ini maka tetaplah berpegang kepada tauhid ahli sunnah wal jamaah. Umuruddini, kata Imam An-Nawawi, arba'atun, agama ini akan terjaga dengan 4 hal. Wafa'ul qasdi, sidqul qasdi, benarkan niat dalam beribadah. Wa wafa'ul qasdi, kerjakan semua kewajiban. Wa tarkul manhi, tinggalkan larangan. Wa sihhatul aqdi, berpeganglah dengan tauhid ahli sunnah wal jamaah, maka kita akan mendapatkan syariat kita dan agama kita akan terus berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat singkat yang kita dengarkan pada hari yang mulia ini bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua, sehingga akan terus menambah wawasan kita tentang Islam kita yang begitu mulia, tentang Islam kita yang begitu sempurna, dan itu akan menjadi motivasi bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mencabut nyawa kita, memisahkan kita dengan alam dunia yang fana ini, dan Allah ridha dengan kita.